Halo, jumpa lagi adik-adik di International Economics. Kali ini kita akan membahas tentang international business sebagai kelanjutan dari beberapa hal yang kita pelajari sebelumnya yang terkait dengan teori perdagangan, teori investasi, dan teori moneter. Adik-adik sekalian, mungkin dalam 3 pokok bahasan terakhir yang terdiri dari berbagai macam materi teori, kalian masih bingung atau masih absurd tentang mau kemana ini perginya teori ekonomi internasional atau teori international economics. Adik-adik, di kali ini kita akan mulai menyimpulkan bagaimana kita menggunakan teori international economics dalam praktek yang sebenarnya, yaitu bisnis internasional. Selanjutnya, nanti step berikutnya kita akan bicara bagaimana menerapkan bisnis internasional yang dilandasi dengan teori international economics dalam suasana marketing internasional. Nah, oleh karena itu, kita sekarang mulai fokus ke international business. Jadi kalau bicara tentang international business, maka kita bicara tentang lingkungan yang dihadapi oleh international business, yaitu yang dikenal dengan globalisasi. Mungkin globalisasi nggak akan selesai. Karena kenapa? Karena belum selesai. Globalisasi memasuki banyak tahap, dan tahapan itu ditujukan untuk membentuk sebuah format tata perdagangan, tata kelola ekonomi yang berbeda dengan apa yang kita hadapi sekarang. Terlepas itu ada pro dan kontra, kita akan tinggalkan dulu. Tapi kita akan bicara tentang globalisasi dan karakternya, serta bagaimana international economics theory itu melandasi globalisasi dan bisnis internasional. Kalau kita bicara tentang data seperti yang tampak di sini, kalian akan melihat bahwa ini kebetulan data tahun 2012, akan tampak bahwa 2 merek mobil Amerika di pasar Amerika ternyata hanya mampu 3 merek hanya mampu menguasai 15% lebih ditambah sekitar 30 atau di sekitar 40%. Hanya sekitar 40% dari market share Amerika. Sisanya dikuasai oleh merek-merek Jepang. Apa yang terjadi dengan Amerika? Apa yang terjadi dengan kebanggaan Amerika atas mobil Amerika? Apa yang terjadi dengan Amerika sebagai negara produsen mobil massal pertama di dunia dan terbesar di dunia? Nah, tentu ada perubahan. Perubahan apa? Perubahan di bidang ekonomi. Apa yang terjadi pula di data ini? Di sini tampak bahwa ASEAN di tahun 2017 merupakan salah satu wilayah yang memiliki FDI flows paling besar sebagai suatu area bahan perdagangan internasional. Dan dalam kontribusinya kepada Asia, tampak sekali secara signifikan ASEAN mempengaruhi perkembangan FDI flow-nya di Asia, dan itu jauh melewati semua wilayah di dunia. Dan Eropa juga perhatikan turun drastis FDI-nya, artinya investasi ke Eropa hampir tidak ada. Nah, apa yang terjadi di balik itu? Adik-adik sekalian, yang terjadi di balik itu adalah satu perubahan yang kita sebut dengan globalisasi, dan itu adalah perubahan atas ekonomi dan perilaku bisnis internasional yang dilandasi oleh perubahan ekonomi. Sebagian perusahaan saat ini sudah bekerja secara internasional atau minimal bersifat internasional. Dan kalaupun dia perusahaan domestik, dia tetap harus bersaing dengan perusahaan internasional di dalam negerinya sendiri. Mode operasi berubah. Kenapa? Karena kemarin mereka hanya menghadapi pasar domestik dengan kompetitor domestik. Tapi hari ini mereka menghadapi pasar domestik bahkan dengan kompetitor asing yang memiliki preferensi yang berbeda. Dan mereka menghadapi konsumen yang memiliki preferensi yang sangat lebar akibat arus globalisasi, arus informasi yang terbuka, sehingga semua orang tahu tentang produk global. Cara terbaik melakukan bisnis pun jadi berubah. Sangat bergantung dari tiap negara, karena tiap negara memiliki spesifikasi kultur tertentu, memiliki kondisi ekonomi yang berbeda, memiliki politik dan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman tentang ekonomi internasional dan pemahaman bisnis internasional akan sangat penting untuk membantu Anda membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan membantu Anda untuk membuat dan memutuskan kebijakan bisnis yang baik. Nah, Lanjutnya, bagaimana sih sebetulnya bentuk dari bisnis internasional?
Kalau gambar yang saya sampaikan di sini ini menyajikan bahwa bisa suatu saat, bukan bisa suatu saat, tapi hari ini sebuah produk yang diidekan di Singapura itu di approve idenya di Houston sehingga orang Houston membiayainya, lalu konsep itu didesain ulang di Singapura lagi, tapi engineeringnya dilakukan di Taiwan, dan nanti akhirnya diassembly ulang di Singapura, di Australia maupun di India, dan terakhir mungkin bisa dipasarkan di Indonesia. Jadi artinya bentuk bisnis internasional ini memungkinkan orang melakukan aktivitas bisnis dari hulu ke hilir, lintas negara atau antar negara. Dan ini yang menarik karena kenapa? Karena penguasaan atas kondisi ekonomi internasional, terutama indikatornya yang kemarin terakhir kita bahas, itu menjadi sangat penting dalam menentukan bagaimana setiap garis merah ini terjadi. Jadi garis merah ini akan menunjuk ke sebuah negara, dan negara itu harus memenuhi dan harus dipertimbangkan berdasarkan indikator ekonomi internasional. Nggak mungkin tidak. Nah, apa sih alasan sebuah perusahaan atau entitas melakukan bisnis internasional? Yang pertama adalah tujuan untuk memperluas jaringan penjualan. Jelas, karena sebuah perusahaan tidak akan berhenti pada fase hanya memproduksi 1000 mobil gitu, dan seterusnya. Volkswagen adalah salah satu perusahaan yang mengembangkan marketnya melalui bisnis internasional. Awalnya Volkswagen hanya membangun pabrik baru di Brasil untuk menguasai pasar Amerika Latin dan Amerika Serikat. Tapi lambat laun Volkswagen juga memproduksi mobilnya bukan hanya di Brasil, tapi juga termasuk di Indonesia. Dan sejak tahun 2014, kalau tidak salah Volkswagen sudah memproduksi dan merakit mobilnya di Indonesia. Demikian pula kalau kalian dengar perusahaan yang namanya Ericsson, walaupun sekarang sudah nggak ada. Awalnya dikembangkan di Swedia, lalu kemudian berkembang ke seluruh dunia, dan bahkan dia mengembangkan bisnisnya dan perakitannya di Asia. Setelah itu IBM jelas. IBM saat ini bukan lagi diproduksi di Amerika karena jaringan marketnya yang tersebar di Asia membuat IBM membangun banyak instalasi produksi mendekati pasarnya. Ada juga yang beralasan untuk memperoleh bahan baku murah. Contohnya Toyota yang sejak lama masuk ke Indonesia melalui sebuah perusahaan lokal, dan investasi direct mereka bertujuan untuk memperoleh sumber bahan baku yang lebih mudah. Dan tuntutan Indonesia untuk memasarkan mobil di Indonesia dengan kandungan komponen lokal di atas 80% itu menyebabkan Toyota mampu bertahan di Indonesia dan mempergunakan bahan baku yang tersedia di Indonesia. Demikian pula Tesla. Tesla di tahun 2019 resmi menyatakan memproduksi hampir 80% produk globalnya di Tiongkok. Dan ini dikarenakan mereka mendekati bahan baku, terutama bahan baku yang terkait dengan sumber energi dari mobil Tesla. Selain itu, beberapa perusahaan melakukan bisnis internasional karena mereka ingin menekan risiko, terutama karena risiko bisnis dan risiko diversitas di antara berbagai macam pasar. Lebih mudah buat sebuah perusahaan untuk memproduksi produk yang akan dipasarkan di Indonesia dengan melakukan produksinya di Indonesia, dibandingkan mereka melakukan produksi di sebuah negara lain dan memasarkannya di Indonesia. Karena konteks budayanya tidak akan sangat mudah dikuasai, dan akibatnya nuansa lokalnya barang atau produk yang diproduksi untuk Indonesia tidak terasa seperti di Indonesia. Oleh karena itu, banyak perusahaan memilih untuk melakukan produksi di tempat di mana mereka memasarkan produknya. Dan itu adalah berbagai alasan perusahaan melakukan bisnis internasional. Dan bisnis internasional tumbuh dengan sangat pesat. Penyebab pertumbuhan sangat pesatnya itu terutama karena perluasan teknologi, karena transportasi yang makin cepat dan makin mudah, serta makin murah karena transportasi massalnya terbentuk. Mau pesawat terbang sampai hari ini, semua perusahaan penerbangan berlomba untuk menghasilkan dan memperoleh serta mengoperasikan pesawat yang paling ekonomis, paling murah dari sisi operasional. Komunikasi juga makin baik, sehingga memungkinkan menyelenggarakan sebuah perusahaan jauh dari kantor pusatnya, karena kontrol yang sangat baik. Kebijakan pemerintah semakin liberal tentang perdagangan, terutama sumber daya. Hampir semua negara sudah menjadi anggota WTO.
yang memungkinkan mereka untuk meliberalisasi semua tata perdagangan internasional. Selain itu, pengembangan institusi juga mendukung perdagangan internasional. Berbagai institusi yang terkait dengan perdagangan internasional terbentuk. Ada ILO, ada WTO, ada ITC, dan lain sebagainya. Selain itu, tekanan konsumen. Konsumen akibat globalisasi informasi semakin menuntut berbagai macam produk dan jasa layanan yang mereka lihat lewat media informasi. Mereka ingin semuanya ada di negara mereka. Mereka nggak ingin hanya menikmati apa yang ada di depan mereka. Mereka ingin menikmati hal yang lain. Dan selain itu adanya peningkatan persaingan global yang menyebabkan pertumbuhan industri global jadi semakin kompetitif. Itulah yang menyebabkan pertumbuhan bisnis internasional. Salah satu yang mendorong pertumbuhan bisnis internasional makin baik adalah penurunan tarif perdagangan secara signifikan. Adik-adik, ini adalah data dari tarif perdagangan yang diterapkan di beberapa negara Eropa dan Jepang di sejak tahun 1913 sampai dengan tahun 2002. Perhatikan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari tarif, di mana makin lama tarifnya makin kecil, dan disepakati tahun 2002 semua negara ini menerapkan tarif 4% atau lebih rendah. Dan saat ini itu sudah terjadi di ASEAN. ASEAN dengan AFTA tahun 2015 telah menyepakati bahwa semua perdagangan mereka kecuali perdagangan barang tertentu yang menjadi ciri khas dan kebutuhan pokok negara ASEAN dipasarkan di dalam ASEAN dalam konteks kerjasama perdagangan dalam area ASEAN hanya dengan tarif 4%. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa karena kita jadi sangat tertarik untuk memasarkan produk kita bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar ASEAN. Nah, selain itu adalah pertumbuhan komunikasi, terutama internet dan kegiatan serta aplikasi di dalamnya. Kemajuan teknologi ini jelas membawa dampak ya. Karena kenapa? Karena orang memahami dan mengetahui berbagai macam produk. Orang mengetahui dan memahami berbagai macam jasa yang mungkin mereka perlukan dan tidak tersedia secara domestik. Dan itu mendorong mereka untuk melakukan transaksi secara internasional. Faktor pendorong ini tampak di Amerika, bagaimana Amerika menggunakan adopsi teknologi dalam rumah tangga mereka. Di sini sangat terlihat bahwa ternyata teknologi sudah digunakan sangat tinggi sampai dengan tahun 2019, di mana hampir semua kegiatan itu telah memiliki atau setidaknya itu memiliki aras penggunaan teknologi sampai 60%. Ini semuanya di ujungnya sampai 60%. Hanya tinggal e-book reader saja yang berada di bawah. Selebihnya semua di atas 60% keterlibatan teknologi. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Globalisasi pada prinsipnya adalah kecenderungan untuk saling ketergantungan ekonomi. Satu negara tidak bisa memproduksi hanya untuk dirinya sendiri karena dia membutuhkan barang orang lain. Karena walaupun dia punya semua, dia tidak bisa memproduksi semua. Demikian sebaliknya, suatu negara yang kurang juga membutuhkan sesuatu yang lain, dan bahkan dalam kekurangannya dia dapat memberikan sesuatu dan mengkontribusikan sesuatu dalam ekonomi. Ingat gain from trade. Nah, ada dua komponen penting dalam globalisasi, yaitu globalisasi pasar dan globalisasi produk. Globalisasi pasar pengertiannya adalah bagaimana pasar itu menjadi satu terintegrasi dalam sebuah jaringan pasar global yang dilakukan melalui pengurangan berbagai penghalang perdagangan dan mulai membuka informasi tentang selera dan preferensi yang memungkinkan setiap selera dan preferensi itu menjadi semakin global. Dulu kita tuh sukanya pecel. Sekarang begitu kita mengenal KFC, orang udah melihat bahwa KFC adalah sebuah selera global dan di mana-mana ada KFC. Nah, perusahaan terus menawarkan produk-produk yang memiliki standar global untuk menciptakan pasarnya, pasar dunia. Nah, itu nanti akan kita, kalau kalian nanti belajar di manajemen pemasaran, kalian akan tahu bahwa produk bergerak dengan pola ini. Artinya, pertama produk itu adalah produk lokal, lalu dia berusaha menstandarisasinya dengan mencoba menawarkan ke negara lain, lalu membangun dan mengevolusi atau menginovasi produknya menjadi produk berstandar internasional dan memasarkannya secara internasional pada standar yang sama. Dan itu adalah sebuah proses evolusi yang luar biasa dari produk dan globalisasi pasar. Globalisasi pasar menimbulkan juga kesulitan. Kesulitan yang muncul adalah perbedaan signifikan di antar pasar nasional. Kenapa? Karena setiap pasar punya karakter dan kulturnya sendiri.
karena setiap pasar memiliki regulasinya sendiri. Strategi pemasaran tertentu dibangun oleh sebuah negara untuk melindungi produk-produknya misalnya. Sementara itu, bauran produk menjadi sangat bervariasi. Karena kenapa? Bauran produk yang terkait dengan produk, fitur, penggunaan dan lain sebagainya menjadi sangat bervariasi. Dan negara-negara mulai menetapkan standar untuk bermacam-macam fitur. Dan paling parah itu adalah untuk standar makanan yang banyak negara mengembangkan standarnya masing-masing dan standar itu menjadi sangat dinamis. Itu merupakan kesulitan yang muncul dari globalisasi pasar. Pasar yang paling global bukan pasar konsumen. Pasar yang paling global adalah pasar untuk barang dan bahan industri yang melayani kebutuhan seluruh dunia. Ambil contoh pasar yang paling global adalah gandum. Gandum itu dipasarkan hampir ke semua negara di seluruh dunia, baik pembeli maupun penjual gandum. Termasuk Indonesia yang sama sekali tidak memproduksi gandum. Kita itu adalah salah satu importir gandum penting